Halo semuanya, selamat datang di video pemaparan presentasi kelompok 6. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan di Era Globalisasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yasmin Tianizarini, lalu Muhammad Torik, Nurjiha, dan Giana Piska Nugraha. Presentasi ini disusun untuk mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Diki Zakaria SPDMT dari Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan UPI Kampus di Purwakarta. Pemaparan yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT, DeepSeek, dan platform lainnya. AI membantu dalam pembelajaran adaptif, memberikan evaluasi otomatis, hingga menjadi asisten virtual bagi siswa dan guru. Meski bermanfaat, seperti memberikan akses informasi yang mudah dan pembelajaran yang lebih personal, AI juga membawa tantangan. Contohnya adalah isu privasi data, misalnya mahalnya biaya, serta tantangan adaptasi bagi para pendidik. Selanjutnya adalah permasalahan. Lalu, berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa pertanyaan utama yang kami angkat. Yang pertama, bagaimana perkembangan AI di dunia pendidikan saat ini? Kedua, apa manfaat utama dari penggunaan AI dalam pembelajaran? Tiga, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam implementasinya? Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan, yang dimana ini tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menganalisis perkembangan AI dalam dunia pendidikan, dan yang kedua mengidentifikasi manfaatnya bagi peserta didik, pendidik, dan institusi. Yang ketiga, menjelaskan tantangan dalam mengimplementasikan, dan keempat, memberikan solusi konkret untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Selanjutnya itu ada metode. Metode yang kami gunakan adalah studi literatur. Kami mengumpulkan data dari berbagai jurnal, artikel ilmiah, serta survei terpercaya seperti dari Statista dan Populix 2023. Data kuantitatif kami tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, sedangkan data kualitatifnya digunakan untuk mengkaji manfaat dan tantangan AI dalam pendidikan. Selanjutnya itu ada hasil dan sampai perkembangan AI-nya. Dari data yang kami kumpulkan, diketahui bahwa 15% pengguna AI di Indonesia berasal dari sektor pendidikan. Selain itu, 51%-nya penggunaan chatbot AI berusia antara 17 hingga 25 tahun, yang berarti pelajar dan mahasiswa adalah pengguna dominannya. Beberapa contoh aplikasi AI yang digunakan dalam pendidikan antara lain yang biasa kita gunakan yaitu ChatGPT, dan baru-baru ini sedang booming yaitu DeepSeek dan Cloud AI, yang semuanya berfungsi sebagai tutor virtual atau alat bantu tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurjiha. Selanjutnya adalah hasil yang membahas tentang manfaat dan tantangan dari AI. Apa sih manfaat AI? Manfaat utama dari AI dalam pendidikan bisa dilihat dari 3 aspek. Pertama, personalisasi pembelajaran. AI mampu menyelesaikan materi dengan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya, sistem adaptif yang memberikan latihan sesuai dengan tingkat pemahaman. Kedua, analisis data. AI dapat memprediksi performa siswa dan memberikan rekomendasi kurikulum yang tepat.
Ketiga, administrasi. Proses pendaftaran, penjadwalan, dan evaluasi bisa dilakukan secara otomatis dan efisien dengan bantuan AI. Selanjutnya, apa sih tantangan AI? Penggunaan AI juga memiliki tantangan yang besar. Yang pertama adalah privasi data. Ada risiko kebocoran informasi pribadi peserta didik. Yang kedua, biaya infrastruktur dan pemeliharaan sistem AI tergolong tinggi. Ketiga, adaptasi pendidik yang masih terbatas karena belum semua guru terbiasa menggunakan teknologi ini. Dan terakhir, potensi ketergantungan siswa pada AI yang bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis mereka. Selanjutnya adalah hasil yang membahas solusi untuk menjawab tantangan yang telah disebutkan. Solusi dari tantangan yang sebelumnya, kami mengusulkan 4 solusi. Yang pertama adalah regulasi keamanan data harus diperkuat dengan enkripsi dan kebijakan privasi yang jelas. Yang kedua, perlunya pendanaan dari pemerintah maupun kerjasama dengan sektor swasta agar biaya penggunaan AI bisa lebih terjangkau. Selanjutnya yang ketiga, pelatihan penggunaan guru melalui workshop atau bimbingan teknis agar mereka siap mengintegrasikan AI ke dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah pengawasan dan pembatasan penggunaan AI agar siswa tetap aktif berpikir dan tidak sepenuhnya bergantung pada mesin. Selanjutnya adalah bab terakhir atau bab penutup yang berupa kesimpulan serta saran. Kesimpulannya, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik dari sisi personalisasi, efisiensi maupun analisis data. Namun, kita tidak boleh mengabaikan tantangan utamanya seperti privasi, biaya, dan kesiapan pendidik. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan penyedia teknologi untuk mewujudkan sistem pendidikan berbasis AI yang aman dan berkelanjutan. Serta saran yang kami berikan adalah agar institusi pendidikan mengadopsi AI secara bertahap sambil memberikan pelatihan kepada guru. Pemerintah juga diharapkan untuk menyediakan pendanaan dan regulasi yang mendukung. Sementara para peneliti perlu mengkaji lebih dalam dampak jangka panjang penggunaan AI, terutama pada kreativitas dan kemandirian peserta didik. Selanjutnya, kami akan menunjukkan penggunaan fitur MS Word, heading, penomoran, dan lain-lain, serta manajemen referensi menggunakan Mendeley, dan menampilkan visualisasi data yang dibuat dengan Excel atau Google Sheets. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang format yang digunakan dalam pembuatan makalah ketik ini menggunakan Microsoft Word. Pertama, saya akan menjelaskan bagian layout dari dokumen yang akan dibuat, yaitu margin. Margin yang saya gunakan adalah margin dengan standar UPI, dengan atas dan kiri sebesar 4 cm, lalu kanan dan bawah sebesar 3 cm. Dengan size kertas sebesar A4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang headings yang digunakan, yaitu heading 1, 2, dan 3. Heading 1 saya gunakan untuk judul bab yang menggunakan format font Times New Roman dengan ukuran 14 dan di bold dengan alignment center. Selanjutnya untuk heading 2 adalah demikian dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 12. Selanjutnya untuk heading 3 yang biasa digunakan untuk sub judul. Selanjutnya adalah tentang penggunaan daftar referensi atau daftar pustaka menggunakan Mendeley. Cara pemakaiannya cukup simpel, namun perlu diketahui bahwa aplikasi Mendeley tersebut harus di-download dan harus disambungkan ke Microsoft Word. Cara memasukkannya adalah dengan menggunakan insert bibliografi, lalu insert citation.
Sini akan ada go to Mendeley. Nah, untuk buku atau jurnal ataupun artikel yang ingin kita masukkan sebagai referensi, kita perlu meng-add file yang kita mau. Nah, begitu sudah ada di sini, maka kita hanya perlu memilih yang mana yang ingin kita masukkan. Jika hanya ingin satu, maka langsung saja pencet ini dan site. Namun jika ingin lebih dari satu, maka drag ke bawah atau menggunakan shift. Lalu site. Oke. Selanjutnya adalah tentang bentar. Gimana sih ngomongnya? Selanjutnya adalah Saya akan menjelaskan tentang visualisasi selanjutnya data, adalah tentang yang dimana visualisasi kita data pertama yang itu akan dijelaskan menggunakan, oleh Tori. diagram garis. Kita menggunakan dari data 2020 sampai 2030, yang dimana kita menghitung range dari 0,5 sampai 3,5, yang dimana penggunaan AI dari 2020 itu 0,15, 2021 itu 0,36, dan 2022 itu menaik menjadi 0,68 pengguna, dan 2023 itu 1,04, dan 2024 itu 1,3, dan 2025 itu sekitar 1,59. 2026 itu sekitar 1,93, dan 2027 itu 2,31, dan 2028 2,69, 2029 itu 3,04, dan 2030 itu 3,33. Dan selanjutnya kita menggunakan data diagram batang, yang dimana kita penggunaan aplikasi AI dalam persenannya. Kita 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 menggunakan kita apa anjir, kata-katanya kocak anjing. Oke, selanjutnya itu ada visualisasi data kedua, yang dimana kita menggunakan diagram batang. Nah, di sini kita menghitung penggunaan aplikasi AI dan survei penggunanya, yaitu ada ChatGPT, Copy AI, Luminaire AI, Oracle, Dell A, Lalal AI, dan Outmatch. Kita dari ChatGPT sendiri penggunaannya mencapai 52, dan Copy AI 29, Luminaire AI itu 18, dan Oracle itu 15, Luminaire itu ada 18, dan Oracle itu ada 15, Dell A itu 12, Lala AI juga 12, dan Outmatch itu 11. Kita lanjut ke visualisasi tabel. Oke. Visualisasi tabel yang pertama kita untuk kategori penggunaan AI. Kategorinya itu ada 5, yang dimana itu ada pemasaran, pendidikan, kesehatan, manufaktur, dan telekomunikasi. Dan dari pemasaran sendiri, jumlah penggunanya itu 1,5 juta, dan presentase penggunanya itu adalah 12%, yang dimana proyeksi pertumbuhannya itu 20% per tahunnya. Dan untuk pendidikan sendiri, itu jumlah penggunanya itu ada 2 juta pengguna, presentasi penggunanya itu 15%, dan proyeksi pertumbuhan 25% per tahun. Selanjutnya itu ada kesehatan. Jumlah penggunanya ada 1 juta, presentasinya itu 10%, dan proyeksi pertumbuhannya itu 18% per tahun. Selanjutnya itu manufaktur, penggunanya itu ada 500.000, dan presentasi penggunanya itu 5%,
dan proyeksi pertumbuhannya itu sekitar 30% per tahun. Dan yang terakhir itu ada telekomunikasi. Jumlah penggunanya itu ada 700.000, presentasinya itu 8%, dan proyeksi pertumbuhan itu sekitar 15% per tahunnya. Dan tabel kedua ini eh, berdasarkan kategori demografi pengguna, yang dimana kita mengkelompokkan usia atau profesional dari 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 40 tahun, sehingga sampai profesional IT-nya. Nah, dari 18 sampai 24 tahun sendiri, jumlah penggunanya itu ada 20 juta. Dan jenis penggunaannya itu untuk pendidikan, hiburan, media sosial. Dan proyeksi penggunanya itu sekitar 40%. Selanjutnya ini dari 25 sampai 40 tahun, di mana jumlah penggunanya itu ada 3 juta. Dan jenis penggunanya itu untuk pemasaran dan e-commerce. Proyeksi penggunanya itu sampai 35%. Dan untuk profesional IT, itu penggunanya itu 1,5 juta dan jenis penggunanya itu untuk pengembangan IT dan otomasi. Dan proyeksi penggunaannya ini itu sekitar 50%. Sekian